Tapi ia tidak berhenti. Kemudian Desmond dengan sekuat tenaganya memegang batu misterius itu lalu berusaha mengangkatnya. Saat Desmond berhasil mencabut batu tersebut, aliran dari air mancur berhenti bersamaan dengan pancaran elektromagnetik yang menghilang. Kolam itu mengering. Cahaya kuning terang pun tidak ada lagi, berganti dengan pancaran cahaya merah panas dari lubang di tengah-tengah kolam itu. Desmond terkejut dan berkata, "Tidak!" Black John di atas sana tersenyum puas lalu berkata kepada Jack, "Sepertinya kau yang salah, Jack." Setelah mengatakan itu, Black John mengucapkan selamat tinggal dan pergi, bersamaan dengan getaran hebat yang mulai terasa mengguncang pulau, seperti gempa bumi. Jack tiba-tiba menerjang Black John dari belakang, menindihnya sambil memukul wajah Black John dengan keras. Black John tampak terkejut karena pukulan Jack terasa sakit dan mulutnya sekarang berdarah. "Sepertinya kau juga salah," ujar Jack sambil berusaha mencekik Black John. Tapi pria botak itu berhasil menggapai sebuah batu yang langsung dia gunakan untuk memukul kepala Jack sampai Jack tidak sadarkan diri beberapa saat. Black John pun kabur. James, Kate, dan kawan-kawan yang sedang menunggu di hutan tentu saja panik saat gempa bumi mulai mengguncang mereka. Sebuah pohon besar tumbang dan hampir menimpa Hurley. Tapi Benjamin dengan heroik menolongnya sehingga dirinya yang tertimpa batang pohon dan terjepit. Hujan badai yang besar pun turun membuat Jack terbangun dari pingsannya. Jack masuk kembali ke gua memanggil-manggil Desmond, tapi Desmond tidak menyahut. Bersamaan dengan itu, James, Kate, dan Hurley berusaha menolong Benjamin dari tindihan batang pohon besar. "Sepertinya Jack salah dan Black John yang benar. Pulau ini akan hancur," ujarnya James. Pada momen itu, Miles kembali memanggil di walkie-talkie. Kate lalu mengangkatnya. Miles menanyakan apa yang terjadi, kok bisa tiba-tiba ada gempa. Kate langsung saja menceritakannya. "Oh, itu terdengar buruk. Dengar begini, Kate, kami sedang memperbaiki jendela kokpit pesawat. Mungkin akan selesai dalam 1 jam. Kalian pokoknya harus kesini dalam 1 jam, karena jika kami menunggu sampai landasan tanahnya hancur, pesawatnya gak akan bisa terbang. By the way, Claire ada di sini tapi dia tidak mau ikut bersama kami, Kate," kata Miles. Kate dan kawan-kawan bingung bagaimana caranya ke Pulau Hydra dalam 1 jam. Kemudian Benjamin mengatakan bahwa Black John punya perahu layar Desmond dan ia tahu di mana Black John menyimpannya. Black John tampak berdiri di tebing di atas gua tempat di mana ia membawa James. Di bawah sana perahu layar Desmond berlabuh. Entah kenapa di situ Black John merenung dulu. Black John hendak turun ke sana, tapi sebelum Black John bisa turun, Jack muncul dari belakang. "Black John!" teriaknya Jack. Black John berbalik. Mereka berdua saling pandang dari kejauhan untuk sesaat. Lalu, keduanya pun berlari untuk saling menyerang satu sama lain. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di sana antara Jack dengan Black John. Dihiasi dengan hujan badai dan gempa bumi yang bergetar dahsyat secara berkala. Dalam pergelutan sengit itu, Black John berhasil menikam perutnya Jack, membuat Jack sangat kesakitan. Jack lalu berakhir di bawah kungkungan Black John dengan pria botak itu yang berusaha untuk menusukkan belatinya pada lehernya Jack. "Kau hanya mati sia-sia, Jack," teriaknya Black John. Ujung belatinya Black John berhasil menyentuh dan menekan lehernya Jack. Tapi pada momen itu, Kate muncul tiba-tiba dari belakang sambil menembakkan senapannya tepat mengenai punggung Black John. "Aku sudah menyimpan pelurunya, Black John," teriak Kate. Jack berusaha untuk berdiri. Gempa masih terus mengguncang secara berkala. Jack lalu langsung saja menendang Black John dengan keras hingga pria botak itu jatuh dari tebing dan berakhir mati dengan tragis. Kate segera menghampiri Jack dan tampak khawatir dengan kondisinya Jack. Jack bilang dia baik-baik saja.
Tak berselang lama, James, Hurley, dan Benjamin berhasil menyusul. "Ini sudah berakhir," kata Kate kepada mereka. Mereka pun melihat Black John di bawah sana yang sudah terkapar mati. Namun, pulau tetap berguncang untuk yang kesekian kalinya. "Kurasa ini belum berakhir," teriaknya James. Benjamin lalu mengingatkan mereka tentang Frank CS yang akan segera pergi dengan menaiki pesawat Ajira. Jika mereka ingin ikut, mereka sebaiknya bergegas naik ke perahu layar dan OTW ke Pulau Hydra secepatnya. Jack menyuruh semua orang untuk pergi, sementara dirinya akan kembali ke jantung pulau. "Apapun yang telah Desmond matikan, aku harus menyalakannya kembali," ucap Jack. Kate mengatakan kepada Jack bahwa dia tidak perlu melakukan hal itu, tapi Jack bersikeras dia harus melakukannya. Benjamin juga akan tetap tinggal. Jika pulau ini tenggelam, maka Ben ingin ikut tenggelam bersamanya. Hurley juga sama, akan tetap tinggal di sini. "Hei, bukannya aku sok pahlawan ya? Lihat aku, kawan. Tidak mungkin aku mau menuruni tangga reot itu," tegasnya Hurley. "Aku bersamamu pokoknya, Jack," tambahnya. Di situ Kate dan Jack terpaksa harus berpisah. Mereka berdua menangis lalu saling menyatakan cinta mereka satu sama lain dan berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Seperginya Jack, Hurley, dan Benjamin menyisakan Kate dan James. Mereka berdua tidak terlalu yakin menuruni tangga yang menyeramkan itu. Apalagi James punya kenangan tidak mengenakan waktu itu. Alhasil, mereka berdua memutuskan untuk melompat langsung ke laut. Kate! Kalau dipikir-pikir tadi Black John kayak terdiam gitu ya pas mau turun tangga itu. Itulah yang bikin dia kesusul sama Jack. Mungkin Black John juga merasa takut untuk menuruni tangganya, guys. Sebelumnya pas sama James, Black John tidak takut karena dia tidak bisa mati. Tapi saat dirinya kembali menjadi manusia normal, Black John tentu saja takut untuk terjatuh dan mati. Jack, Hurley, dan Benjamin telah sampai di gua jantung pulau. Bisa kita lihat sungai yang mengalir ke dalam gua itu mengering, teman-teman. Jack berencana untuk turun ke bawah gua dan menyalakan kembali cahaya itu. Meskipun ia tahu kemungkinan besar dirinya tidak akan selamat. Hurley protes, ia jelas tidak mendukung misi bunuh diri ini. Tapi Jack meyakinkannya bahwa inilah yang harus dia lakukan untuk melindungi pulau. Jack juga meminta Hurley untuk menjadi penggantinya. "Aku percaya kepadamu, Hurley," ucapnya Jack dengan penuh kesungguhan. Hurley dengan terpaksa menyetujui permintaannya Jack. Tapi Hurley sangat berharap Jack akan kembali hidup-hidup. Benjamin menemukan botol air mineral oseanik. Jack lalu mengisinya dari genangan air di dekat situ dan memberikannya kepada Hurley. Setelah Hurley meminumnya, Jack berkata, "Sekarang kau dan aku sama," sambil menyentuh bahunya Hurley. Di saat yang sama di Pulau Hydra, Frank, Miles, dan Richard sudah selesai memperbaiki jendela kokpit pesawat dan juga menyambungkan beberapa kabel yang terputus. Frank akan mencoba menyalakan pesawat tersebut. "Semoga saja berhasil dalam percobaan kedua ini, karena pesawatnya tidak punya cukup daya untuk percobaan ketiga," ujarnya Frank. Ya, tadi mereka sudah mencoba menyalakan pesawat itu dan gagal karena ada kabel-kabel yang terputus. Tapi untunglah di percobaan kedua ini pesawatnya berhasil menyala. Frank, Miles, dan Richard benar-benar sangat lega. Di sisi lain, Kate dan James berenang ke pantai Pulau Hydra. Mereka berhasil sampai. Di sana Kate langsung bertemu dengan Claire yang tampak putus asa. Claire mengatakan pada mereka bahwa dirinya tidak akan ikut. "Pulau ini sudah membuatku menjadi gila. Bagaimana jadinya Aaron melihatku seperti ini?" keluhnya Claire sedih. Namun, Kate berhasil meyakinkan wanita itu bahwa dia tidak sendirian dan Kate akan selalu ada untuk membantu Claire. Di saat yang sama, di gua jantung pulau, Benjamin dan Hurley membantu Jack untuk turun ke bawah curug gua. Di bawah sana, Jack menemukan Desmond yang tak sadarkan diri. Ia membangunkan Desmond, lalu membawanya untuk diikatkan dengan tali. Desmond tidak setuju Jack menyalakan cahaya itu. Biar dirinya saja karena ia kebal dari pancaran elektromagnetik. "Tidak, Desmond, sudah banyak yang kau lakukan. Kau harus pulang dan kembali pada istri dan anakmu. Sampai jumpa lagi di kehidupan lain, brother," ucapnya Jack.
Desmond pun tidak bisa apa-apa untuk menghentikan Jack. Jack berjalan masuk ke kolam kecil. Dia melihat batu misterius dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Batu itu benar-benar berat. Meskipun kesulitan, Jack berhasil memasangnya kembali pada tempatnya. Tapi sepertinya tidak terjadi apapun. Di saat yang sama, Frank sudah berhasil memarkirkan posisi pesawat dan siap untuk lepas landas. Saat akan melajukan pesawatnya, dia melihat Kate, James, dan Claire tiba di landasan. Frank tersenyum senang mereka tiba tepat waktu. Segeralah ketiganya diangkut masuk ke dalam pesawat. Frank tanpa membuang banyak waktu lagi, segera melajukan pesawat itu dan lepas landas dengan sempurna. Saat tanah landasan pacu itu mulai retak dan terbelah. Jack terbaring kelelahan dan kesakitan di kolam yang kosong. Ia hampir saja putus asa. Namun, sedetik kemudian, tetesan air mulai mengalir. Dan secara perlahan-lahan, cahaya keemasan itu bersinar kembali. Jack benar-benar sangat lega. Hurley dan Benjamin juga lega sekali karena Jack berhasil. Mereka berdua segera menarik tali. Awalnya mengira itu Jack, tapi ternyata adalah Desmond. Hurley pun mulai memanggil-manggil Jack, namun tidak mendapat tanggapan apapun. Di bawah sana, Jack terdiam pasrah. Hurley menangis meratapi kepergian sahabatnya. Benjamin lalu berusaha menghibur Hurley. Saat Hurley bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang, Ben menjawab Hurley bisa melindungi pulau ini dan juga orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bagaimana aku bisa melindungi orang-orang jika aku bahkan tidak bisa membantu mereka meninggalkan pulau ini? Tanya Hurley. Ben lalu menjelaskan kalau itu adalah cara Jacob. Mungkin ada cara lain yang lebih baik. Kemudian Hurley meminta bantuan Ben untuk membantunya memimpin dan menjaga pulau ini. Tentu saja kawan, aku merasa sangat terhormat, jawabnya Ben senang. Dunia utama lalu diakhiri dengan Jack yang terbangun di sungai di luar gua. Pria itu memaksakan diri untuk berdiri, berjalan sambil terus menahan rasa sakit. Luka di perutnya terus mengeluarkan darah. Jack berhasil sampai ke hutan bambu. Ia terjatuh dan terbaring di tanah saat sudah tak kuat lagi berjalan. Di sanalah tempat yang sama di saat pertama kali Jack menginjakan kaki di pulau tersebut. Vincent si anjing berlari ke arah Jack. Jack merasa senang saat anjing itu menjilati wajahnya lalu berbaring di sampingnya. Dan pada momen itu, pesawat Ajira yang dinaiki Kate bersama yang lain melintas di atas udara. Jack tertawa gembira, bahagia karena pada akhirnya ia menemukan tujuannya dan juga berhasil menyelamatkan teman-temannya. Matanya Jack pun menutup. Akhir dari kehidupan seorang Jack Shepherd. Dunia utama selesai. Melanjutkan dunia Flash Sideways sebelumnya. Said ikut dengan Hurley dengan menaiki mobil Hummer-nya. Mereka berhenti di area motel. Sebuah motel yang sama dengan di dunia utama saat Hurley dan Said diserang anak-anak buahnya Benjamin. Hurley memperlihatkan sebuah pistol bius kepada Said. Siapa tahu Said bisa mengingat petualangan mereka. Tapi tidak terjadi apa-apa dan Said semakin bingung. Hurley pun meminta Said untuk menunggu karena ia harus melakukan sesuatu dulu. Ternyata Hurley menemui Charlie untuk membawanya ke acara amal Obacan dan Dani. Hurley yang sudah mengingat semuanya tentu saja terharu saat melihat Charlie. Tapi di situ Charlie menolak mentah-mentah dan tentu saja Charlie belum mengenal Hurley. Hurley pun terpaksa menembaknya dengan pistol bius, lalu membawa temannya itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Said yang melihatnya semakin heran dan bingung. Singkat cerita, Hurley dan Said tiba di acara amal untuk mengantarkan Charlie, lalu pergi lagi. Miles yang kebetulan juga berada di sana keheranan saat melihat Said dari kejauhan. Ini aku salah lihat apa gimana ya? Pikir Miles.
Dia lalu menelepon James dan memintanya untuk memeriksa korban penembakan Said di rumah sakit, memastikan mereka berdua aman. Ya, maksud Miles adalah Sunhwa dan Jinsu. Sementara itu di rumah sakit, Sunhwa ternyata sudah hamil, teman-teman. Waduh, haram ya guys ya. Dia dengan Jinsu kan belum menikah di universe ini. Lalu ada Dr. Juliet yang akan melakukan USG kepada Sunhwa. Meskipun Juliet tahu pasangan ini tidak bisa bicara bahasa Inggris, dia tetap mengajak mereka mengobrol. Jinsu dan Sunhwa hanya mangut-mangut kagak paham. Tetapi sesaat setelah Juliet memulai prosedur USG, tiba-tiba Sunhwa mendapatkan kilasan ingatan-ingatannya ketika semasa di dunia utama. Sunhwa menangis terharu, memberitahu Jinsu bahwa sekarang dia ingat. Jinsu awalnya kebingungan maksud Sunhwa apa. Tapi saat Jin melihat ke arah monitor yang menunjukkan bayi mereka, Jinsu juga akhirnya mendapatkan ingatannya. Semua kenangannya bersama Sunhwa selama di dunia utama hingga akhir hayat mereka. Aku juga mengingatnya, San, ucapnya Jinsu dengan haru. Juliet tersenyum, berpikir pasangan itu menangis karena terharu melihat bayi mereka. Lalu setelah itu Juliet dibikin kaget saat Jinsu dan Sunhwa tiba-tiba bisa berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Setelah selesai, Juliet pamit pergi sambil berkomentar kalau bahasa Inggris mereka bagus. Seperginya dari sana, Juliet menemui Jack yang saat itu sedang bersiap akan melakukan operasi pada John Locke. David juga ada di sana. Ternyata ibunya David adalah Juliet, teman-teman. Di universe ini, Juliet adalah mantan istrinya Jack. Tapi meskipun sudah bercerai, keduanya tetap akur sebagai teman. Teman sekaligus orang tua untuk anak mereka itu. Jack tidak bisa menghadiri acara amal karena dirinya akan melakukan prosedur operasi. Jadi, dia akan memberikan tiket miliknya pada Claire. Ia meminta David dan Juliet untuk pergi ke acara amal dengan saudarinya itu. Dengan senang hati, Juliet dan David bersedia. Di sisi lain, seperginya dari tempat acara amal, Harley membawa Said ke suatu tempat. Di mana tak berselang lama, dua pria tampak keluar dari bar dan berkelahi. Salah satunya kalah telak. Seorang wanita mengikuti dari belakang berusaha menghentikan. Tapi si pria yang menang itu malah berlaku kasar padanya. Jiwa sanjinya Said pun bergejolak melihat wanita disakiti. Ia segera turun dan menghajar pria kasar itu. Said langsung menolong wanita itu yang rupanya adalah Shannon. Saat mereka bersentuhan, tiba-tiba mereka berdua saling mendapatkan ingatan. Semua kenangan mereka di dunia utama. Mereka pun berpelukan melepas rindu satu sama lain. Sementara pria yang kalah tadi adalah Bone. Dia menghampiri Harley di mobil dan mengatakan tentang betapa sulitnya membawa Shannon pergi dari Australia. Sepertinya Bone juga sudah mendapatkan ingatannya di dunia utama dan bekerja sama dengan Harley, teman-teman. Berpindah ke tempat acara amal, Juliet, David, dan Claire tiba di sana. Namun, Juliet malah mendapatkan panggilan dari rumah sakit, sehingga ia terpaksa harus pergi lagi dan membiarkan David bersama dengan Claire. David dan Claire lalu duduk di meja mereka yang sudah disiapkan, yang ternyata di sana mereka satu meja dengan Desmond dan Kate. Ya, Kate dibawa oleh Desmond ke acara itu dan Kate pasrah saja. Kate dan Claire cukup kaget dong mereka bisa bertemu di tempat itu. Mereka berdua sudah saling kenal dan berteman baik karena Kate membantu Claire waktu itu kan. Di ruang ganti, terlihat Charlie yang pingsan dibangunkan oleh Charlotte. Melihat dirinya sudah berada di tempat acara amal dan sudah didandani lengkap, terpaksalah Charlie harus ikutan tampil. Daniel juga berada di ruangan itu. Ia menyapa Charlotte dan mereka berkenalan di situ. Beberapa saat kemudian, Dr. Chang membuka acara tersebut dan ia mempersembahkan penampilan dari Daniel Whitmore bersama dengan band ternama Drive Shaft. Saat Dani mulai bermain piano, Charlie yang bete di depan sana tiba-tiba langsung cenghar dan speechless melihat Claire di bangku para penonton. Charlie terkejut karena wanita itulah yang ada di penglihatannya saat hampir mati. Claire tiba-tiba merasakan perutnya sakit. Ia lalu meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan karena khawatir, Kate pun mengikuti wanita itu. Seperginya Claire dan Kate, Oba-chan menghampiri Desmond.
Lalu ia bertanya kenapa Desmond tidak berhenti, padahal dia sudah memperingatkan Desmond. Dan Desmond menjawab, "Maaf Oba-chan, aku harus mengabaikan peringatan darimu." Oba-chan menghela nafas, tapi dia tidak marah. "Apakah kau juga akan membawa pergi putraku?" tanya Oba-chan. Dan Desmond menjawab tidak bersamanya. Di saat yang sama, di ruang ganti, sepertinya Claire mulai mengalami kontraksi. Untungnya Kate mengikutinya dan ia segera meminta salah satu orang di sana untuk memanggil ambulans. Tapi sepertinya kelahiran bayinya Claire sudah tidak tertahankan. Tak punya pilihan lain, Kate lah yang harus membantu persalinannya. Charlie terlihat tiba di sana dan Kate langsung meminta bantuannya untuk mengambilkan air dan selimut. Di saat Kate sedang membantu proses persalinannya Claire, seketika Kate mendapatkan ingatannya. Semua ingatan yang dia alami di dunia utama membuat Kate terharu dan menangis. Persalinannya berjalan lancar. Aaron, bayinya Claire, lahir dengan sehat. Seketika itu, Claire juga mendapatkan ingatannya di dunia utama, membuat Claire sangat terkejut lalu menangis terharu juga. Charlie kembali dengan membawa selimut. Di sana Kate yang sudah ingat semuanya mendesak Charlie untuk memberikannya langsung kepada Claire. Meskipun bingung, Charlie menurut saja. Dan saat Claire meraih tangannya Charlie, Charlie pun bisa mengingat semua memorinya bersama Claire. Semua kehidupannya di dunia utama. Charlie terlihat sangat gembira dan terharu bisa bertemu lagi dengan wanita yang dicintainya dan juga si kecil Aaron. Desmond tampak datang ke sana, tersenyum melihat mereka, lalu bertanya pada Kate apakah dia mengerti sekarang. Kate mengangguk dan bertanya juga, "Lalu sekarang apa, Desmond?" Scene lalu berpindah ke rumah sakit. Operasi telah selesai. John dibawa keluar dari ruangan operasi dan di sana perawat yang mendorong bangkar John melihat luka di lehernya Jack, lalu memberitahu Jack tentang itu. Sekarang kita tahu misteri dari luka di leher Jack itu karena dia di dunia utama, dia hampir tertusuk lehernya oleh Black John. Saat Jack akan bersiap untuk pergi ke acara amal, seorang perawat memanggilnya karena katanya John sudah tersadar. Jack pun menemui John yang pada momen itu langsung berkata, "Berhasil Jack, aku bisa merasakan kakiku," ungkapnya sambil mencoba menggerakkan kakinya. Jack terlihat senang. Seketika itu juga, John langsung mendapatkan ingatannya. Semua ingatannya saat berada di dunia utama. John sangat terkejut dan ia menatap Jack dengan lega. "Jack, apa kau juga melihatnya?" tanya John dengan gembira. Jack sempat mendapatkan kilasan sesaat dan itu membuat Jack kebingungan. Jack lalu menyuruh John untuk beristirahat. Dia sendiri akan pergi ke acara amal untuk menemui putranya. John sambil tersenyum berkata, "Jack, kau tidak punya anak laki-laki." Jack tidak menanggapi perkataan John yang menurutnya tidak masuk akal, lalu dia pamit pergi. Di ruangan lainnya di rumah sakit itu, James berkunjung ke ruangannya Jinsu dan Sunhwa, memastikan mereka aman dari Said. Pasangan itu pun menyeringai senang melihat James. Tentu mereka tahu kalau James belum bisa mengingat mereka. Jinsu dan Sunhwa sudah bersiap akan pergi, dan sebelum itu Jinsu berkata pada James, "Sampai jumpa di sana ya." James kebingungan. "Hah, sampai jumpa di mana?" ujarnya. James pun berjalan di koridor rumah sakit. Saat berpapasan dengan Jack, ia bertanya di manakah dirinya bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jack pun mengarahkan James ke mesin penjual otomatis. Setelah sampai di mesin penjual, James membeli satu Apollo Bar. Tetapi mesinnya malah macet. Juliet yang melihat James dalam kesulitan lalu membantunya, memberitahu James bagaimana caranya mengatasi mesin penjual otomatis yang macet. James pun melakukannya. Kemudian Juliet mengambilkan Apollo Bar itu untuk James seraya berkata, "Itu berhasil." Wait a minute guys, kalian ingat nggak momen saat Juliet akan meninggoy di dunia utama? Terus dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Saat itu Juliet keburu meninggoy sebelum bisa mengatakannya. Tapi Miles membantu James, memberitahu kalau Juliet akan mengatakan itu berhasil. Waktu itu Miles, James, dan kita kebingungan apa maksudnya Juliet. Rupanya ini maksud Juliet guys.
Juliet saat memukul bomnya sampai meledak, sepertinya dia sempat melihat dunia flash sideways seperti halnya Desmond. Oke, lanjut. James pun mengambil sebatang Apollo bar itu dan tidak sengaja bersentuhan dengan Juliet. Seketika itu juga, keduanya mendapatkan ingatan mereka kembali. Semua ingatan mereka semasa di dunia utama. James dan Juliet sempat speechless selama beberapa saat. Lalu setelah itu mereka pun berpelukan erat saling melepas rindu. Sementara itu, Jack telah tiba di acara amal. Kate ada di sana menghampiri Jack dan mengatakan acaranya sudah selesai. Jack menatap Kate cukup lama dan bertanya, rasanya aku mengenal dirimu, tapi di mana ya? Ujar Jack. Kate menjawab bahwa mereka pernah bertemu di pesawat saat Kate mencuri pulpen milik Jack. Tapi bukan karena itu kau mengenalku, Jack, ucapnya Kate sambil menyentuh wajah Jack. Kate sangat merindukan Jack. Pada momen itu, Jack mendapatkan kilasan lagi, sedikit ingatan tentang dirinya bersama Kate. Tapi belum jelas, masih membingungkan. Kate lalu meminta Jack untuk ikut bersamanya, maka Jack akan mengerti. Di sisi lain, John tiba di sebuah gereja. Gereja yang sama dengan gereja tempat di mana Oba-chan dulu di dunia utama menunggu Jack dan kawan-kawan. Di sana John melihat Benjamin yang sedang duduk di luar. Ini pertama kalinya mereka berdua bertemu di dunia ini dalam kondisi sama-sama mengingat. Ben memberitahu John teman-temannya sudah ada di dalam bangunan itu. Lalu dia mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyesal atas apa yang sudah ia lakukan dulu kepada John di dunia utama. Maafkan aku, John. Aku egois, cemburu dan ingin semua yang kau miliki. Kau spesial sedangkan aku tidak, ucap Benjamin. Dengan tulus ia meminta maaf. Lalu John tersenyum dan berkata bahwa ia sudah memaafkan Ben. Benjamin pun terlihat lega. Ia memberitahu betapa pentingnya mendengar hal itu dari John. Dan Benjamin tidak akan ikut dengan mereka. Ia masih akan tinggal di sini untuk sementara waktu. John, kau tidak perlu berada di kursi roda lagi, ucap Ben. John lalu bangkit berdiri dengan perlahan, tersenyum kepada Ben lalu berjalan masuk ke gereja. Harley keluar dari gereja menengok sebentar keluar. Ia menyapa Ben. Ben membalas sapanya dan berkata tidak akan masuk. Harley lalu berkata kepada Ben bahwa Ben adalah si nomor 2 yang terbaik. Kemudian Ben membalas menyebut Harley si nomor 1 yang terbaik. Seperti yang kita tahu, mereka berdua menjadi rekan dan bekerja sama di pulau seperginya Jack. Tak lama dari itu, Kate yang membawa Jack juga tiba di sana. Jack tidak mengerti untuk apa Kate membawanya ke sini. Kate tidak memberitahu secara gamblang. Dia hanya menyuruh Jack untuk masuk ke gereja itu melalui pintu belakang. Dan setelah Jack siap, mereka akan pergi. Meskipun tidak mengerti, Jack menurut saja. Dia pun memasuki bangunan itu melalui pintu belakang. Dan Jack sampai di sebuah kapel yang terdapat sebuah jendela yang dipenuhi simbol-simbol agama yang berbeda. Dia menemukan peti mati ayahnya di sana. Dan ketika tangan Jack menyentuh peti mati itu, seketika Jack pun mendapatkan semua ingatannya semasa di dunia utama. Terutama ingatan yang paling membekas, yaitu ketika berada di Pulau Misteri bersama semua teman-temannya. Dia membuka peti mati itu, namun kosong. Jack lalu mendengar suara dan itu adalah ayahnya. Jack tidak mengerti bagaimana Pak Tony bisa ada di sini padahal dia sudah meninggal. Pak Tony menjawabnya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Jack bisa berada di sini juga? Jack pun akhirnya menyadari bahwa dia sendiri juga sudah mati. Jack menangis dan memeluk ayahnya. Pak Tony juga menangis. Mereka lalu saling mengungkapkan rasa sayang antara ayah dan anak yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. Jack bertanya dengan sedih, apakah ini semua nyata? Pak Tony pun meyakinkannya bahwa semua ini nyata. Mereka berdua nyata, kehidupannya Jack nyata, dan semua orang di sini nyata. Apakah mereka juga sudah meninggal, ayah? Tanya Jack. Benar, Jack. Kau mungkin menyadari beberapa dari mereka meninggal sebelum dirimu, dan beberapa lagi meninggal setelah dirimu. Tak masalah kapan waktunya kalian meninggalkan dunia utama. Kalian kemari di waktu yang sama, jawabnya Pak Tony. Kemudian Jack mempertanyakan tentang mereka yang akan pergi. Pergi kemana?
Namun Pak Tony menjawab bukan pergi, melainkan pindah. Saat Jack bertanya lagi, Pak Tony menjawabnya dengan, "Ayo kita cari tahu saja." Jack pun berjalan masuk ke gereja. Dia langsung disambut oleh John yang dengan ramah berkata padanya, "Kami sudah menunggumu, Jack." Setelah itu, Jack pun menyapa semua orang yang ada di sana. Ada Desmond, Boone, Harley, James, Charlie, Claire, bayi Aaron, Jinsu, Sunhwa, Said, Shannon, Bu Rose, Pak Bernard, Juliet, Libby, dan Penny. Dan yang paling penting tentunya ada Kate. Setelah mereka semua berbagi pelukan dan merayakan reuni penuh haru serta kebahagiaan itu, mereka semua duduk di bangku. Pak Tony berjalan ke belakang gereja melalui lorong tengah. Ia berhenti sebentar untuk menyentuh bahu putranya sebelum melanjutkan. Dia lalu membuka pintu dan cahaya putih bersinar dari balik pintu menyinari semua yang hadir di sana. Series Lost pun diakhiri dengan Jack dan Kate yang saling berpandangan dan saling tersenyum hangat saat mereka diliputi cahaya. Sedikit teori sebelum mengakhiri video ini. Kalau dari pandanganku nih guys, dunia Fly Sideways adalah dunia perantara setelah kematian Jack dan kawan-kawan untuk saling bertemu, jalan mereka untuk bersama kembali. Dan yang dimaksud Pak Tony pindah adalah mereka akan pindah ke kehidupan yang berikutnya yang abadi, yaitu surga bersama-sama. Tapi kita juga bisa menyebut dunia Fly Sideways ini sebagai tempat pengujian, di mana seseorang menjalani hidupnya kembali dari awal, tidak mengingat bagaimana mereka hidup sebelumnya. Jika mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya, mungkin itulah yang Oba-chan sebut siap, dan mereka baru bisa pergi ke surga. Tapi ini cuman film ya teman-teman, jangan sampai dibawa serius apalagi sampai kalian percaya gitu. Tapi memang kehidupan setelah kematian itu memang benar adanya, namun berbeda-beda, tergantung kepercayaan orang masing-masing. Maka dari itu, berbuat baiklah sebanyak mungkin semasa hidup di dunia dan perbanyak juga amal ibadah. Lost selesai.